274. Saya dari kelompok 17 akan membahas tentang nikah siri. Yang pertama saya akan membahas tentang pengertian nikah siri. Nikah siri secara bahasa berasal dari kata sirun, kata dalam bahasa Arab, yang artinya itu sembunyi atau rahasia. Nah, secara istilah nikah siri ini didefinisikan sebagai bentuk pernikahan yang berdasarkan pada hukum agama yang dirahasiakan terhadap halayak umum, dan nikah ini tidak tercatat secara resmi dalam kantor urusan agama atau kantor catatan sipil. Nah, jadi nikah siri ini dilakukan tanpa adanya administrasi yang jelas, seperti itu. Poin yang kedua adalah hukum nikah siri. Nah, dalam hal ini nikah siri dibagi menjadi dua hukum. Yang pertama adalah hukum menurut Islam dan yang kedua hukum menurut negara. Hukum menurut Islam, Islam memandang nikah siri ini dapat dihukumi sah apabila nikah siri yang dilakukan ini telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Jadi seperti ada seorang calon pengantin pria, calon pengantin wanita, ada wali, ada saksi, dan ijab kabul. Nah, itu dianggap sah. Kemudian dari kelima rukun tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Nah, di situ nikah siri yang dilakukan dianggap sah oleh hukum Islam. Kemudian hukum negara. Dalam hukum negara ini nikah siri dianggap tidak sah. Mengapa demikian? Karena nikah siri ini tidak tercatat secara resmi dalam kantor urusan agama atau kantor catatan sipil, sehingga pernikahan siri yang dilakukan ini tidak mendapat perlindungan hukum. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah wali nikah. Nah, dalam hal ini dibagi menjadi tiga, yaitu wali nasab, wali hakim, dan wali muhakam. Yang pertama adalah wali nasab. Wali nasab ini adalah orang yang berasal dari keluarga si pengantin perempuan yang dapat dijadikan sebagai wali nikahnya. Dalam hal ini contohnya adalah ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki satu ayah tapi beda ibu, keponakan laki-laki, paman, dan seterusnya. Intinya deretan keluarganya berasal dari garis keturunan ayahnya, itu bisa menjadi wali nikahnya. Kemudian yang kedua adalah wali hakim. Wali hakim ini adalah seorang wali yang ditunjuk oleh pejabat atau menteri agama yang diberi kewenangan sebagai seorang wali untuk menikahkan seseorang. Nah, dalam hal ini contohnya adalah kepala kantor urusan agama. Nah, wali hakim ini dapat berlaku ketika si wali nasab ini sudah tidak sudah tidak bisa hadir atau berhalangan, memiliki halangan, entah itu tidak bisa hadir karena tidak tahu tempat tinggal atau ada halangan yang lainnya, seperti itu. Terus yang kedua adalah wali muhakam. Wali muhakam ini adalah seseorang yang ditunjuk oleh calon mempelai pria dan wanita yang dapat dijadikan sebagai wali nikahnya. Contohnya wali muhakam ini adalah seperti tokoh kepercayaan, terus tokoh masyarakat, tokoh yang disegani di lingkungannya, atau seseorang yang memiliki pengetahuan luas tentang pernikahan, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah dampak negatif dari nikah siri. Nah, nikah siri ini memiliki beberapa dampak negatif. Yang pertama adalah dapat menimbulkan fitnah. Mengapa demikian? Karena nikah siri ini kan dilakukan secara rahasia dan sembunyi-sembunyi dari halayak umum. Nah, mungkin ketika setelah seseorang melakukan nikah siri, kan namanya nikah siri tidak mendapat pengakuan secara resmi dari masyarakat. Jadi seperti ini misalnya, si A dan si B ini telah melakukan nikah siri. Terus mereka sering keluar berdua, apa-apa berdua, jalan ke sana kemari berdua. Nah, itu akan menimbulkan asumsi yang tidak dari masyarakatnya. Karena mereka sering melihat, kok mereka sering jalan berdua akan tetapi tidak ada pernikahan. Nah, itu akan menimbulkan tanda tanya dan atau malah menimbulkan isu-isu yang tidak sesuai. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tidak mendapatkan perlindungan hukum.
Apa yang terjadi ketika suatu pernikahan tidak mendapatkan perlindungan hukum? Nah, hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap rumah tangga yang dijalani tersebut. Sepertinya seperti ini. Ketika pernikahan tidak memiliki perlindungan hukum, misalnya suami itu mempunyai hak untuk menafkahi istri, memenuhi segala kebutuhan keluarganya dan lain-lain. Nah, di sini misalnya si suami yang dinikahinya itu tidak memenuhi hak-haknya atau melanggar hak-haknya, maka di sini si istri tidak bisa menuntut karena mereka tidak mendapat perlindungan hukum yang jelas. Kemudian yang ketiga adalah anak yang dilahirkan ini tidak memiliki status yang jelas. Kemudian yang keempat adalah kesulitan dalam mengurus administrasi. Mengapa demikian? Karena kan sejak awal sudah tidak tercatat sudah tidak tercatat secara resmi oleh kantor urusan agama. Apalagi ketika ingin mendapatkan administrasi seperti akta kelahiran, KK, nah itu akan kesulitan karena mereka tidak memiliki bukti tercatat seperti akta nikah. Yang kelima, dalil nikah. Dalam hal ini seperti yang telah diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwasannya Nabi Muhammad SAW telah melihat ada bekas kuning-kuning pada Abdurrahman bin Auf. Nah, kemudian Nabi bertanya, apa ini? Kemudian si Abdurrahman bin Auf ini menjawab, ya Rasulullah, saya telah menikahi wanita dengan mahar seberat biji emas. Nah, kemudian Rasulullah SAW ini menjawab, semoga Allah memberkahimu dan segerakanlah walimah meskipun hanya menyembelih seekor kambing. Nah, dalam hal ini ada pengertian bahwasanya pentingnya mengadakan walimah atau resepsi dalam pernikahan walau hanya menyembelih seekor kambing saja, seperti itu. Selanjutnya yang keenam adalah rukun nikah siri. Dalam hal ini ada 5 rukun. Yang pertama adalah ada mempelai laki-laki yang menjadi calon suami, ada mempelai perempuan yang menjadi calon istri, ada wali nikah yang akan menikahkan, ada saksi, dan ada akad ijab kabul. Kelima rukun ini harus ada dalam pernikahan. Hal ini dikarenakan ketika salah satu dari 5 rukun ini tidak ada, maka pernikahan tidak dapat berlangsung. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.